ونبي الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila hadrati sultanil awliya'illahi Syaikhul Qadir Jalani wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'i mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar la hadrat Syekh Muhammad Hashim wa masyaykhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa jama'atina bi hadhihi Masjid Nurul Khil'ah jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya hormati, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami Nurul Khil'ah. Alhamdulillah pagi hari ini masuk pada hari yang ke-8 ya, kita berpuasa. Insyaallah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir dan batin, sehat walafiat, dan insyaallah ibadah-ibadah kita selalu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita, masih makalah yang ke-15 ya. Terusannya ini panjang makalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa minha an tatafakkara fi ihatati ilmillahi bika wa nazarihi ilaika. Itu ya.
Ya Ustaz ya. Nah, ya. Terus sana itu bawahannya dikit. Ya. Wa minha, dan itu setengah daripada majaril fikri, objek tafakur, merenung. Anta tafakkaro, bahwasanya engkau berpikir, merenung, fi ihatati ilmillahi bika, di dalam menyeluruh meliputi ilmunya Allah kepadamu, wa nazarihi ilaika, dan melihatnya Allah kepada amal perbuatanmu. Jadi tidak ada yang tertutupi, terhalang penglihatan Allah, ilmunya Allah pada diri kita masing-masing. Lahir batin, luar dalam, atas bawah, kiri kanan, depan belakang, semuanya Allah ketahui. Tidak ada yang terhalang daripada pandangan Allah, termasuk urat-urat yang ada di dalam tubuh kita, aliran-aliran darah kita, denyut jantung kita, dan lain sebagainya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita hendaklah berpikir, merenung di dalam hal tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah ciptakan manusia. Wa na'lamu, dan kami mengetahui, ma tuwaswisu bihi nafsuhu, apa yang dibisikkan oleh nafsunya, oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat, kata Allah, kepadanya, min hablil warid, daripada urat nadi. Jadi bagaimana ini pengertiannya? Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Manusia, Masya Allah, luar biasa. Kalau Allah itu dianggapnya lebih dekat daripada urat nadi kita, berarti segala sesuatunya yang ada di dalam tubuh kita Allah mengetahui. Tidak ada yang terlewatkan. Semuanya dalam pengawasannya, dalam ilmunya. Jadi jangan dikira di saat kita lupa kepada Allah mengerjakan sesuatu yang berunsur maksiat, tidak berdosa, lalu kita merasa Allah itu tidak tahu, tidak mengetahui. Tidak mungkin. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Masya Allah. Jadi Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum, Allah itu selalu bersamamu. Kemana saja, kapan saja, siapa saja, Allah selalu bersama. Wa huwa ma'akum, dan Allah itu selalu bersamamu, aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu dengan segala sesuatu maha mengetahui, maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak pernah lengah terhadap makhluk-makhluknya, khususnya kepada seluruh manusia. Maha tahu luar dalam, lahir batinnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alam taro, apakah kamu tidak perhatikan, apakah kamu tidak melihat, annallaha, bahwasanya Allah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, mengetahui apa yang ada di langit dan mengetahui apa yang ada di bumi. Itulah Allah. Ma yakunu min najwa salasati, ma yakunu, tidaklah ada, min najwa, dari pembicaraan rahasia, bisik-bisik
Berisikin, kalau bahasa kita tuh berisikin. Artinya pembicaraan rahasia salah satin antara 3 orang, illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah itu adalah yang menjadi keempatnya. Jangan dikira kita berdua, cuma berdua doang yang tahu, Allah tidak tahu. Tahu, maka Allah yang ketiga. Kalau kita bertiga, bisik-bisik, membicarakan kejelekan orang misalnya, bisik-bisik. Jangan dikira cuma kita tahu bertiga. Yang keempatnya adalah Allah. Itu ya, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Al-ayah. Wa hadzat tafakkur, dan tafakur ini samratuhu, buahnya. Tafakur ini antas tahjiya minallahi, akan muncul, timbul rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus membicarakan aib dan kekurangan orang, sedangkan aib dan diri kita sendiri masih terlalu banyak. Malu kalau dia membicarakan kejelekan orang lain, sedangkan dirinya masih banyak kekurangan. Ini buahnya, buah daripada berpikir tentang menyeluruhnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha tahu Allah terhadap diri kita. Akhirnya timbullah rasa malu daripada Allah. Ayyaroka, bahwasanya Allah melihat engkau, haitsu nahaka, di tempat yang Allah sendiri larang. Kita artinya kalaulah memang berada di tempat yang Allah larang, kita terus merasa malu. Apa tempat yang Allah larang? Apakah itu warung remeng-remeng misalnya? Iya, nyawer-nyawer. Itu tempat-tempat yang dilarang. Kalau Allah pada saat itu tahu, maka merasa malulah kita. Au yafkidaka haitsu amaraka, atau Allah tidak menemukan kita, tidak menemukan kamu di tempat yang Allah perintahkan. Giliran disuruh ke masjid, di masjid Allah tidak lihat ada kamu, di mana ini orangnya. Padahal diperintah untuk sholat di masjid, majelis ta'lim masjid, dan lain sebagainya yang Allah perintah. Tapi di saat itu kita nggak ada. Malu rasanya, kan begitu. Kalau udah timbul rasa malu kepada Allah, maka sesuatu yang mewujudkan atau menghasilkan atau berunsur dosa atau maksiat tidaklah kita kerjakan. Wa minha dan setengah daripada objek tafakur, majaril fikri, anta tafakkara fi hadhil hayatid dunya. Engkau merenung, berpikir tentang kehidupan di dunia ini. Wa kasrati asghaliha, banyak kesibukan dunia yang bisa melupakan kita kepada akhirat. Wasur'ati zawaliha, cepat hilangnya dunia. Itu harus direnungkan tentang kehidupan di alam dunia ini. Lihat orang-orang yang mengejar dunia begitu sibuk. Pagi berangkat, pulang malam. Ya, padahal hilangnya cepat banget. Kemarin masih megang uang 1 juta. Ntar aja sore udah tinggal 200. Kemana itu yang 800? Habis, hilang, cepet banget hilangnya. Ya, itu kehidupan dunia. Wa fil akhirati, dan juga harus mikir-mikir. Engkau berpikir tentang kehidupan akhirat. Jangan dunia mulu, akhirat pikirin. Apalagi kita yang udah pada tua nih. Rambutnya udah pada putih. Tinggal nunggu jadwal. Tahu kapan ini
panggilannya. Tanda-tandanya udah banyak. Hah? Iya udah banyak mah tanda-tandanya mah. Giginya udah pada kagak ada, rambutnya udah pada putih, pendengarannya udah kurang, penglihatannya, jalannya banyak banget udah yang kurang tanda-tandanya. Insya Allah. Kemarin kita dari rumah ke masjid lari juga kagak ngos-ngosan, sekarang jalan pelan banget asli dah, ngos-ngosan, banyak kekurangannya udah, banyak kudu sadar diri kita dah. Ya. Wafil akhirati, dan berpikir tentang akhirat, wa naimiha, dan juga berpikir memikir-mikirkan tentang kenikmatannya, kenikmatan akhirat. Akhirat itu seperti apa, direnungkan. Kenikmatan akhirat itu bagaimana, direnungkan. Wadawamiha, dan juga mikir-mikir tentang keabadian akhirat. Akhirat adalah tempat yang abadi. Kalau kita berada di surga berarti berada dalam kenikmatan. Kalau kita berada di dalam neraka berarti kita berada dalam kenistaan, kesedihan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalika, demikian itu, yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan kepadamu al-ayati, tanda-tanda kebesaran Allah, la'allakum tatafakkarun, agar kamu berpikir, kamu mau merenung bahwasanya dunia hanya sebentar, kesibukannya membuat orang lelah, capek. Akhirat adalah tempat yang abadi, penuh dengan kenikmatan kalau kita masuk surga, penuh dengan siksaan kalau kita masuk neraka. Ya, karena itu kita disuruh merenung, berpikir fid dunya, tentang dunia, wal akhirati, dan juga berpikir tentang akhirat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kamu memilih itu artinya mementingkan itu artinya mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi kenapa yang kamu pilih, yang kamu utamakan adalah kehidupan dunia? Karena terasa langsung kenikmatan dunia, sedangkan akhirat hanya baru cerita. Ya, baru cerita akhirat. Nanti baru kita dapat rasakan setelah mati, sesuai dengan apa yang kita telah perbuat semasa hidup. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kamu memilih mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibu wa inna daral akhirati lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Wa ma hadhil hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa kecuali lahun. Lahun itu apa? Sendau gurau. Walaibun, dan main-main. Tempat sendau gurau dan bermain-main. Insyaallah. Maksudnya gimana ini? Sendau gurau main-main cuma sebentaran, kayak nama orang sendau gurau. Orang bercanda itu cuma sebentar. Main-main itu cuma sebentar. Dunia ini. Wa inna darul akhirati, dan sesungguhnya rumah akhirat itu, tempat akhirat itu, maksudnya surga. Lahiyal hayawanu, sungguh darul akhirah itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Hayawanu, al hayawanu, lahiyal hayawanu, darul akhirah itu adalah
kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, kalau sekiranya mereka mengetahui, cuma karena memang tidak tahu, jadi enaknya hidup di dunia ini, lupa kepada urusan akhirat. Ya. Wa hadza tafakkur, dan tafakur yang semacam ini yusmiru laka zuhda fid dunya, dapat membuahkan bagi kamu, artinya berbuah bagi kamu az-zuhda, sifat zuhud fid dunya, di dalam dunia ini. Kenapa kita harus mencari dunia dengan susah payah, kesibukan yang tiada henti-hentinya, capek yang tiada terhenti oleh dunia. Ya, kalau kita berpikir tentang bagaimana akhirat, kehidupan yang sesungguhnya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah sudah persiapkan, akhirnya timbullah rasa zuhud kita di dunia ini. Artinya tidaklah terlalu mementingkan urusan dunia. Yang penting cukup untuk kebutuhan hidup sebagai pokok untuk mendorong, menunjang ibadah kita. Waragbata fil akhirati, dan cinta kepada kehidupan akhirat. Tuh, kalau kita tafakur yang modelnya seperti ini, dunia ini adalah tempat sedagurau dan permainan. Jadi yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Kejar akhirat. Wa minha, dan sebagian daripada majarit tafakur, objek tafakur, jalan tafakur, anta tafakkara fi nuzulil mauti, engkau merenung, berpikir tentang turunnya kematian. Kalau sudah mati berarti terputus segala sesuatu amal perbuatan kita. Wa husulil hasrati, dan hasilnya kesedihan, kerugian. Wan nadamati, dan penyesalan. Ba'dal fauti, setelah waktunya lewat. Nah, sudah setelah habis waktunya. Itu kalau sudah mati. Makanya banyak orang yang sudah mati minta dihidupkan kembali. Karena merasa kurang amal ibadahnya, amal solehnya. Ya, ada yang berkata, ya Allah, hidupkan saya sebentar lagi. Ingin beramal, ingin sedekah, dan ingin menjadi orang yang soleh. Tapi waktunya sudah habis. Itu semuanya terlambat. Makanya kalau sudah datang mati seperti itu, maka akan datanglah penyesalan, kerugian, karena waktunya sudah terlambat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul, katakanlah oleh Muhammad, innal mauta, sesungguhnya mati, alladzi, kematian itu, tafirruna minhu, yang kamu lari daripada kematiannya, fa innahu, sesungguhnya kematian, mulaqikum, akan mengenakan kamu, menjumpai kamu. Summa turadduna, kemudian kamu akan dikembalikan ila alimil ghaibi, kepada Allah, zat yang maha mengetahui barang yang gaib, wasyahadati, dan zat yang mengetahui barang yang nyata. Fayunabbiukum, kemudian Allah akan menyampaikan berita kepadamu, bima kuntum, tentang apa yang ada pada kamu, ta'maluna, kamu perbuat. Apa saja yang kamu perbuat semasa hidup, Allah akan sampaikan beritanya. Akan Allah kabarin, nih hasil daripada perbuatanmu selama hidup di alam dunia. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tanda kasih, tanda
Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman. Dipanggil apa? Isi panggilannya itu la tulhikum, jangan sampai melalaikan kamu. Apa? Amwalukum, harta-harta benda kamu. Gara-gara harta benda, sholat ketinggalan, puasa ketinggalan, zakat ketinggalan, sedekah ketinggalan, gara-gara ngurusin harta benda. Wala auladukum, dan juga gara-gara ngurusin anak cucu. Jangan sampai anak cucu itu menjadikan kita lalai terhadap apa yang Allah perintahkan. An zikrillahi, daripada ingat kepada Allah. Maksudnya sholat. Jangan gara-gara harta, jangan gara-gara ngurusin anak, sholat kita tinggal. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang mengerjakan demikian itu, artinya tertipu dengan harta bendanya, dilalaikan oleh anak cucunya, wa ulaika, maka mereka itu humul khasirun, adalah mereka orang-orang yang merugi. Insyaallah. Wala yuakhirallahu nafsan, dan Allah tidak pernah menangguhkan, menunda akan diri seseorang idza jaa ajaluha, apabila sudah datang ajal kematiannya. Selesai udah hidupnya. Makanya isi hidup ini dengan segala sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang mendatangkan keberuntungan buat kita di akhirat nanti. Wa faidatu hadzat tafakkur. Adapun faedah tafakur ini, qasrul amal, memperpendek angan-angan, mendekin hayalan, jangan terlalu tinggi. Cita-cita mah kepengenannya, duit banyak, punya macam-macam, tuh berhayal, angan-angan. Wa islahul amali, dan memperbaiki amal. Angan-angan kita pendekin, artinya jangan terlalu panjang. Kalau mimpi, kalau berhayal, pengen punya ini, punya itu, pengen begini, pengen begitu, nggak sesuai dengan kemampuan. Akhirnya susah jalan terus, memperbaiki diri belum bisa. Jadi kalau kita memikirkan ayat wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, maka faedah tafakur yang seperti ini akan menyingkat, memendekkan amal atau angan-angan kita. Wa islahul amali, dan memperbaiki amal kita. Wa i'daduz zadi, dan mempersiapkan perbekalan. Banyakin bekal kita di yaumil ma'ad, pada hari di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekarang, mumpung masih ada kesempatan. Wa yambagi an tastahdira, dan sebaiknya patut kamu menghadirkan inda kulli nau'in minat tafakkur, dari ketika menghadirkan daripada setiap macamnya tafakur ini, mayunasibuhu, berupa dalil-dalil yang pantas, minal ayati, apakah itu terdiri dari ayat-ayat Al-Quran, wal akhbari, ataukah dalil itu terdiri dari hadis-hadis Nabi, wal athari, ataukah dalil-dalil itu terdiri dari kaul para sahabat Nabi. Wajtani bil tafakura, wajtani bit tafakura, dan jauhilah berpikir fi dzatillahi ta'ala, tentang zatnya Allah Ta'ala. Jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah, bentuknya bagaimana, rupanya seperti apa, besarnya seperti apa. Tidak akan sampai pikiran kamu seperti itu. Gila bisa. Ya. Tapi kalau tentang berpikir kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, silakan cari ayat-ayat Al-Qur'annya,
hadis-hadis Nabi, kaul para sahabat. Tapi jangan sekali-kali berpikir tentang zatnya Allah. Wa sifatihi, dan sifatnya Allah. Min haitsu tatlubul mahiyata, dari sekiranya kamu mencari hakikatnya. Wa ta'aqqulil kaifiyah, dan mengerti cara-cara bagaimana mencari hakikatnya Allah, mencari zatnya Allah. Itu tidak mungkin. Jadi gak boleh kita melewati batas ukuran kemampuan kita. Allah sudah larang. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah tentang makhluk-makhluknya Allah, kejadian apa saja ciptaan Allah itu silakan dipikirin, direnungkan. Tapi jangan sekali-kali merenung atau berpikir tentang zatnya Allah. Wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan hadis marfu'an, hadis marfu' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafakkaru fi ayatillah, berpikirlah, renungkanlah tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Wala tafakkaru fillah, dan janganlah kamu merenung, jangan sekali-kali berpikir tentang zatnya Allah. Fa innakum lan taqduruhu, maka sesungguhnya kamu tidak akan mengetahui, tidak akan mengerti haqqa qadrihi, dengan mengetahui yang sebenarnya. Lam ta'rifuhu, kamu tidak akan mengetahuinya. Haqqa ma'rifatih, mengetahui dengan sebenarnya. Jadi tidak mungkin bisa sampai kita mencari zatnya Allah. Hanya yang kita diperintahkan tanda-tanda kebesaran Allah disuruh renungkan, tapi bukannya zatnya Allah. Wal maqalatu sadisata asyara, dan maqalah yang ke-16, an ba'dil hukama'i, dari sebagian para wali ahli hikmah rahimahullahu ta'ala, bayna yadayit taqwa, di hadapan sifat takwa, amamat takwa, di depan sifat takwa, khamsu aqabatin, ada 5 jalan yang mendaki. Apa mendaki itu? Tanjakan, taikan kalau kita mah. Masya Allah, ada 5 taikan, ada 5 tanjatan. Maswaida, yaitu jalan tanjakan, tebingan. Man jawazaha, barang siapa yang dapat melewatinya 5 tanjakan itu, tilkal khamsa, yaitu 5 tanjakan, nalat taqwa, ia akan memperoleh takwa. Ini 5 tanjakannya ini yang berat-berat banget ini untuk bisa mencapai derajat takwa. Sebab derajat takwa itu adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu puasa ini adalah merupakan wasilah untuk bisa mencapai tingkat takwa. Ya, la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini wasilah. Wahya tarku muradatit nafsi, yaitu meninggalkan segala yang dikehendaki nafsu. Kuat nggak kita ngelawan? Apalagi dalam lebaran, dan mikirin ini, mikirin itu. Nafsu kita mah banyak banget, apa aja pengen. Insyaallah. Nggak punya duit, pengen minjem apa? Minjem sampai ngasih ya kira-kira. Ya Allah, buat belanja menjelang lebaran. Jangan terlalu dipikirin. Ya.
Urusan dunia mah cuma sebentar. Apa aja yang memang kalau nafsu mah kita pengen pakaian pengen baru, keluarga kita pengen beliin semuanya, makanan pengen serba ada, punya duit beli semuanya, ya pengen itu begitu, itu namanya nafsu. Makanya di sini dikatakan apa? Tarku muradatin nafsi. Kalau ingin mencapai tingkat takwa itu harus bisa meninggalkan bisikan-bisikan nafsu, kehendak-kehendak nafsu, keinginan-keinginan nafsu. Wa mujanibatu nahyillahi ta'ala, dan menjauhi segala larangan Allah. Itu namanya baru bisa masuk ke tahap pertama untuk bisa mencapai sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi harus bisa meninggalkan segala keinginan nafsu. Ya Allah, kita buka puasa aja kadang-kadang kolak lain, es lain, buahan lain, makan lain, apa aja, Insya Allah, dan kopi lain. Allahu Akbar walillahilham. Namanya nafsu. Padahal Nabi cukup seteguk air dengan 3 butir korma. Udah. Makanya kita begitu selesai buka ngos-ngosan dah. Ya Allah. Itu namanya nafsu. Ya, nafsu itu namanya. Awaluha, adapun yang pertama 5 tanjakan itu ikhtiarus syidah, memilih kesusahan, sikoli, apa? Beban berat. Ala nikmati, at-tamattu'i, atas nikmat atau atas kesenangan. Jadi kita memilih susah daripada senang. Tuh. Ini langkah awal, ini tanjakan yang pertama. Kita milih susah daripada senang. Ikhtiarus syiddati as-siqali 'ala ni'mati at-tamattu'. Memilih susah, memilih berat, beban berat daripada senang-senang, kesenangan. Ayo. Yang enak makan habis makan Allah. Ini nih namanya beban berat ini. Allahu Akbar ya. Wazaniha, dan yang kedua ikhtiarul jahdi. Sebenarnya artinya sama juga ini. Ya, memilih susah payah. Di fathil jimnya dibaca fathah, jahdi. Ay al-masyaqqati, susah payah. Al-rahati, atas apa? Senangan. Ay zawalit ta'ab, hilangnya susah. Orang kalau susahnya hilang kan berarti senang kan begitu. Tapi yang dipilih justru susahnya ini. Susah payah. Iya, kita habis pulang tarawih, tidur sebentar, bangun sahur, sholat berapa rakaat ya, tahajud. Ini bangun habis sahur tidur lagi. Allah. Ya. Itu yang kedua. Jadi benar-benar harus kita memilih kesusahan, beban berat. Biarin berat di dunia asal ringan di akhirat. Susah di dunia asal senang di akhirat. Itu tujuannya seperti itu, tuh takwa. Karena Allah ridho. Wasalituha, dan yang ketiga, jalan menanjak ini. Dari 5 jalan yang menanjak, ini yang ketiganya. Ikhtiaruz zilli ay ad-dha'fi, memilih hina atau lemah, alal izzi, atas kemuliaan,
ay al-quwati wal golabati, yaitu kekuatan dan kemenangan. Jarin, dia memilih hina daripada kemuliaan, kekuatan dan kemenangan. Dihina, caci maki, direndahkan, biarkan itu yang dia pilih dalam rangka mencapai tingkat takwa. Warabi'uha, dan yang keempat, daripada 5 tanjakan tadi, ikhtiarus sukuti, memilih diam, alal fuduli, daripada ngomong berlebihan, daripada ngomong ngantur yang tidak ada gunanya, yang kurang senonoh, yang akibatnya timbul unsur dosa, lebih baik diam itu. Wa huwa, adapun fudul, artinya ngomong yang berlebihan, malah khaira fihi minal kalam, pembicaraan yang di dalamnya tidak ada kebaikan. Kan namanya sia-sia kalau begitu. Lebih baik diam. Ya. Mudah-mudahan nasihat ini bisa kita laksanakan. Nah, pelan-pelan. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafa'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.